Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini Suamiku Menipuku. Kita akan mendengarkan lanjutan tausiah dari para narasumber. Yang pertama kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dery tentang bagaimana cara seorang istri menghadapi suami yang telah ketahuan dan memiliki sifat menipu. Dilanjutkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara agar suami terhindar dari sikap menipu istri. Yang pertama kami mohon yang terhormat Ustadz Dery boleh mohon izin waktunya ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin sekalian, pemirsa yang ada di rumah, tak ada manusia yang sempurna. Ketika kita telah mengetahui pasangan kita, kalau ibu-ibu ya suaminya sudah ketahuan berbohong, menipu. Bagaimana sikap seorang istri? Yang pertama doakan suami, doakan kemudian maafkan. Setelah maafkan lupakan. Forgive and forget. Banyak orang memaafkan tapi dia tak lupa. Karena memang Ustadz, pemirsa sekalian ya, itu kampak. Kampak itu suka lupa dengan pohon-pohon yang dia tebangi. Tapi pohon nggak lupa dengan kampak yang motong dia, karena dia yang terluka. Kan? Maka ibu-ibu yang terluka saya yakin tak akan bisa melupakan. Tapi maafkan, jangan sampai kesalahan suami tadi menyebabkan perceraian. Karena prestasi terbesar daripada iblis laknatullah alaih adalah memisahkan keluarga yang menikah. Menceraikan suami istri itu adalah prestasi terbesar sehingga iblis itu diberikan penghargaan hebat. Kita mesti paham ya, manusia ini punya syahwat, dia punya nafsu dan ada iblis. Nafsu ini kuat tapi dia bodoh. Syaitan itu cerdik tapi lemah. Ketika nafsu dan syaitan featuring, kolaborasi dia, kerjasama, itu tumbang kita semua. Makanya saya himbau ya kepada bapak-bapak suami-suami, kurangilah berjalan kemana-mana sendirian, berjamaahlah. Berjamaahlah. Banyak orang yang celaka, banyak orang bermaksiat ketika dosa yang mereka buat ketika sendirian. Kita lihat, kita kan laki-laki dan kita punya banyak teman, tahulah apa yang terjadi, bagaimana ujian-ujian di luar sana. Ibu-ibu di rumah kadang-kadang nggak perhatian kepada suami pulang. Ada satu orang suami ya, dia curhat sama saya, dia bilang, Ustadz gimana nih istri saya itu begini-begini. Kemana istrimu? Kalau saya pulang ke rumah, saya bingung membedakan mana istri mana pembantu. Baunya sama. Istri nggak berdandan untuk suami. Sementara dia pergi keluar di kerjanya perempuan bersih-bersih, wangi-wangi, cantik-cantik. Sehingga terjadilah masalah-masalah perselingkuhan, tipu menipu, dusta mendustai tadi. Maka kita saling introspeksi diri, saya bilang ya. Ketika suami berbuat kesalahan, istri harus mencari 70 kesalahan yang dia buat. Kenapa suami saya begini? Kenapa suami saya menipu saya? Kenapa suami saya berdusta? Kenapa suami saya begini dan begitu? Apa salah saya? Karena untuk menyalahkan orang nggak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Yang perlu kita pelajari hari ini bagaimana kita menyalahkan diri kita. Saya yang salah nih, ya Allah saya nggak khidmat sama suami, mulut saya kasar sama suami. Ketika begitu juga sebaliknya suami melihat istrinya tidak ikram, tidak khidmat, tidak taat kepada dia, mestinya kita introspeksi diri dan bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Bukankah Rasulullah telah katakan orang yang mentaati Allah, Allah perintah seluruh makhluk mentaati dia. Sekarang ya Allah istriku nggak taat sama aku. Apakah kita sudah taat sama Allah? Sehingga kita tuntut istri taat sama kita. Jadi ketika istri nggak taat sama kita, wahai para suami, introspeksi diri. Apa dosa kita? Apakah kita sudah taat sama Allah? Karena Allah berjanji orang yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk taat kepada dia termasuk istri-istrinya. Istrinya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sini ada yang anti poligami nggak Bu? Nggak ada kan? Nggak boleh anti. Ya nggak boleh anti. Meskipun ibu nggak siap, ya Allah saya nggak siap. Jangan sampai suami saya begini begitu. Dan caranya bagaimana? Khidmat suami terbaik mungkin. Wanita soleh hadir mulia di luar rumah dia ke Arab-Araban, tapi di dalam rumah dia ke Barat-Baratan. Subhanallah ya. Insya Allah semua kita yang sudah ketahuan banyak-banyak memaafkan dan melupakan. Banyak komunikasi di rumah, khidmat suami, dan minta maaf setiap malam sebelum tidur. Istri minta maaf kepada suami, karena syarat seorang istri masuk ke surga adalah ridho suami. Wallahu a'lam. Wa iyyakum Ustaz. Setelah tadi diingatkan tentang kesadaran, taubat kembali ke jalan yang benar, maka langkah yang terbaik setelah kita bertobat adalah memperbaiki diri. Ganti keburukan jadi kebaikan. Pertanyaan ini akan timbul kepada diri kita. Bagaimanakah cara agar suami terhindar dari sikap menipu istri?
Ada 5 tahap demi tahap yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak melakukan menipu terhadap pasangan hidup kita. Yang pertama, baik sangkalah kepada istri. Ketahuilah, istri rela meninggalkan keluarganya. Istri rela meninggalkan kebiasaannya. Rela membawa dirinya kepada diri kita. Rela mengabdi kepada diri kita. Baik sangka kepada istri. Setelah kita berbaik sangka terhadap istri, sehingga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan pasangan kita, maka lakukan tahapan yang kedua. Penuhilah kewajiban kita. Jangan pernah menuntut hak kepada istri. Kenapa banyak suami membohongi istri? Karena dia mau melenceng daripada kewajibannya. Lakukanlah, dermawanlah. Jangan perhitungan kepada istri. Ketahuilah, harta yang kau berikan kepada istri akan kembali pada dirimu. Lewat apa? Lewat pengabdiannya. Akan kembali kepada diri kita. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Harta yang kita atasnamakan kepada istri, rumah, tanah, harta, emas, kendaraan yang kita atasnamakan kepada istri, itu tidak akan melenceng. Pasti akan turun ke anak-anak kita. Itu harus dicamkan. Dermawanlah kepada pasangan kita. Jangan lupa tahapan yang berikutnya setelah baik sangka, memenuhi kewajiban, dermawan. Yang keempat, berkasih sayanglah kepada pasanganmu. Kasih sayanglah kepada istri. Sayang, cintaku. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, kita belajar dari rumah tangga Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah kepada istrinya. Ketahuilah, orang yang baik itu adalah orang baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlak, bagaimana perlakuannya terhadap keluarganya. Garis merah yang terbaik, kita lihat, patokan adalah keluarganya. Bagaimana perlakuannya terhadap keluarganya. Setelah baik sangka, memenuhi kewajiban, dermawan, kasih sayang, maka tahapan yang terakhir, lakukanlah kesetiaan terhadap pasangan. Tidak pernah menyalahi janjinya, tidak pernah berbohong kepada pasangannya, melakukan janji demi janji. Betapa banyak orang hilang kepercayaan orang terhadapnya karena disebabkan jujurnya hilang. Jujur itu bagaikan keperawanan. Sekali kejujuran itu hilang, maka hilanglah kepercayaan orang kepada diri kita. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Dan ketahuilah, Al-Amin dapat dipercaya. Maka modal yang terbaik, yang terhebat yang kita punyai adalah kejujuran itu. Mudah-mudahan kita tidak menipu lagi, utamanya menipu terhadap pasangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh para narasumber kita, Ustadz Maulana, Ustadz dari Sulaiman, Ustadz Syam dan juga Kak Nabila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ustadz dari Sulaiman. Terima kasih udah mampir di Islam itu Indah. Saya boleh nyanyi gak? Boleh dong, banget, kangen. Biar orang gak salah paham, nanti dipikir saya Ustadz beneran. Ya. Wih, enak aja ini Ustadz beneran nih, luar biasa. Saya Ya, paling sebelah kiri suka kanan saya Ustadz Ustadz itu yang bergaul dulunya. Jadi dia tahu banyak contoh jadinya, Masya Allah. Saya mau aja ibu-ibu semua bernyanyi. Boleh, ya. boleh, boleh. Nanti kalau saya bilang, orang kaya, semua teriak mati, tapi dengan suara terkeras ya. Iya, boleh, boleh, Ayo siap. kita tes dulu suaranya Ustadz. Oke, coba kita Ayo. cek ya. Orang kaya, Mati, orang miskin, mati, raja-raja, mati, rakyat biasa, mati, ibu-ibu. mati. Udah yuk pulang yuk.
Jangan, ntar dulu. Nanti kita nyanyiin yang lengkap ya. Kita nyanyiin yang lengkap. Siap, Terima siap. kasih banyak juga buat Leon Dozan, terima kasih banyak buat Kak Nabila, terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir. Tepuk tangan dulu buat semuanya sekali lagi. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah. Jangan lupa kita kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah yang mau tampil di Islam Itu Indah boleh kirim aja grupnya daftar ya. Maksimal 12 orang dikirimkan grup Qasidah itu videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Akhirnya saya Fadli undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa.